Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pro Podcast, senang sekali saya Citra Lestari yang menemani Anda kali ini. Dan kali ini saya sudah berada di BPKAD Provinsi Banten ya. Saat ini juga saya tidak sendirian karena saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu ya. Di sini ada Bapak Rahmat Pujiat Miko selaku dari PLT Kepala Bidang BMD. Ya, apa kabar Bapak? Baik, selamat siang Mbak Citra. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Puasa tetap harus semangat. Harus tetap semangat. Kerjaan masih numpuk Pak? Kerjaan numpuk terus setiap hari. Setiap hari ya? Ada pengurangan ini nggak Pak? Kalau selama kita puasa? Kalau di aset itu kerjaan perasaan 24 jam nggak habis-habis. 24 jam nggak habis-habis ya? Diteleponin terus itu. Yang di rumah nelfon terus ya Pak? Yang di rumah, yang di kantor semuanya pada nelfon. Gitu. Oke, baik. Pak, ini kan kalau berbicara tentang aset ya Pak ya, luas sekali cakupannya. Luas, 8 kabupaten dan juga kota di wilayah Provinsi Banten. Jadi cukup banyak sekali yang ditangani ya Pak ya. Betul. Nah kemarin juga ini dari Provinsi Banten melalui BPKAD mendapatkan penilaian terbaik se-Indonesia kabarnya. Ini juga dari penilaian monitoring Center for Prevention. Betul ya Pak ya. Nah ini dari manajemen aset daerah tahun 2020. Jadi manajemen yang didapatkan ini dari penilaian terbaik ini seperti apa sih Pak? Apa yang menjadikan BPKAD menjadi yang terbaik se-Indonesia Pak? Ya, sebetulnya bukan terbaik ya. Cuma kita menjalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga teman-teman di MCP KPK menganggap bahwa terdapat pencapaian yang signifikan. Ya, perbaikan yang signifikan dari apa yang kita lakukan di pengelolaan aset, sehingga kita bisa memenuhi beberapa capaian, diantaranya adalah tentang manajemen aset. Manajemen aset. Ya. Jadi aset di Provinsi Banten itu sebetulnya sangat kaya sekali. Ya. Kita punya aset itu kurang lebih 25,4 triliun. 25,4 triliun. Nah ini hampir kurang lebih adalah aset 4 terkaya di Provinsi Banten, terkaya di Indonesia. Betul. Wow, Ini baru dalam bentuk barang milik daerah ya. Tapi kalau kita tambah dengan sumber daya alam, ini sebetulnya Provinsi Banten itu potensial sekali untuk dikembangkan. Nah, dari 25,4 triliun ya, itu terdiri dari aset tetap dan juga aset lainnya. Nah, saya sedikit cerita Mbak Citra terkait dengan bagaimana kita mengelola aset. Jadi saya masuk pertama kali di aset itu tahun 2015. Pada saat opini BPK kita itu disclaimer. Ya. Jadi pada saat opini BPK kita disclaimer, salah satu penyebabnya adalah aset. Nah, pertama kali saya datang, saya lihat, saya identifikasi, ternyata aset kita terbesar itu adalah di aset tanah. Aset tanah. Ya. Karena luasnya Banten mungkin ya Pak? Bukan. Karena kita punya tanah yang sangat material itu ada di tanah. Jadi kalau kita buka laporan keuangan kita, ya neraca aset kita, aset tanah itu kurang lebih sekitar 9,2 triliun. 9,2 triliun dengan jumlah bidang tanah 1086. Ya. Kemudian di peralatan dan mesin itu 3,1 triliun. Kemudian di gedung ya ada 3,8 triliun, kemudian jalan jaringan 7,1 triliun, aset tetap lainnya 770 miliar dan konstruksi dalam pekerjaan itu 999 miliar. Nah, dari komponen itu ya 9,2 triliun untuk tanah itu adalah yang sangat material. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Jadi ketika kita melihat opini BPK itu disclaimer, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menertibkan aset. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu. Yang paling biasanya BPK itu memeriksa adalah yang nilainya material. Betul. Nah, dari neraca aset kita yang material itu sebenarnya adalah tanah. Dia 9,2 ya, triliun. Dari 24 triliun, kurang lebih sekitar 40%, 30% ya, itu harus kita benahi. Karena jumlahnya hanya 1086 bidang. Tetapi kalau kita membenahi dengan peralatan dan mesin, ya kita punya peralatan mesin itu
256.855 item barang. Nah, nilai keseluruhannya 3,1 triliun. Nah, kalau kita bicara aset, kalau kita menengahi peralatan dan mesin itu terlalu capek kitanya. Contohnya peralatan mesin itu seperti laptop, ya, laptop yang dibawa pegawai, kemudian mobil yang banyaknya ya, yang dipakai dan lain sebagainya. Kita benahi, kita capek, tapi nilai materialnya sebenarnya kalah dengan nilai material tanah. Sehingga pada saat 2015 saya masuk, yang harus kita benahi adalah masalah tanah. Ya. Karena dengan kita memperbaiki pencatatan tanah, maka secara pencatatan kita diakui baik oleh teman-teman. Betul. Nah, sehingga pada saat saya masuk, saya coba menata tanah itu banyak sekali masalah. Nah, di mana-mana di provinsi mana juga mungkin paling banyak seperti apa Pak masalah yang ditemui kebanyakan untuk wilayah-wilayah? Tidak punya sertifikat. Salah satunya ada tidak punya bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Okay. Ya, sehingga waktu itu kita bentuk Satgas sertifikasi tanah. Jadi kita bentuk Satgas, di mana Satgas itu terdiri dari kantor BPN, kita, dan juga dari Kejaksaan. Nah, itu kita ikut sertakan. Nah, di tanah itu satu persatu kita selesaikan masalah sertifikasinya. Nah, karena Banten itu tahun 2000 kita memperoleh pengalihan pencatatan dari Jawa Barat itu kurang lebih hanya sekitar 210 bidang tanah. Tapi semuanya nggak ada sertifikatnya. Semua nggak ada sertifikat, oke. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu, kita beli tanah, dibeli pun tidak disertifikat. Nah, sehingga kita harus memperkuat legalitas dari tanah itu. Oke, sampai nantinya akan ada legalitas dan juga sertifikat tanahnya. Betul. Itu. Prosesnya boleh diceritakan nih Pak, seperti apa sih sampai akhirnya nanti akan ada sertifikatnya? Nah, kita itu kalau di pemerintahan, ya, selalu dalam rapat-rapat saya katakan bahwa kita tidak bisa, salah satu kelemahan di pemerintahan itu adalah administrasinya, penyimpanannya nggak baik. Oke. Jadi ketika teman-teman zaman dulu membeli tanah, ya berkas-berkasnya kadang hilang dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak punya alas agni menyatakan bahwa itu tanah kita. Nah, yang paling utama adalah kita kuasai dulu tuh tanah. Ya, artinya kalau kita yakin bahwa itu adalah tanah negara, itu kita kuasai dengan cara apa? Dengan cara kita pasang papan nama aset milik Provinsi Banten, kita patok, gitu ya. Nah, kemudian baru syukur-syukur digunakan nih, misalkan digunakan untuk kantor, digunakan untuk ruang pertemuan dan lain sebagainya, gedung dan lain, kita bangun gedung dan lain sebagainya. Itu adalah pengakuan secara fisik. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah tanah, berarti kita harus mengakui dua. Satu, secara fisik kita kuasai, yang kedua secara administrasi juga kita lengkapi. Nah, ini perlahan-lahan kita sasaran utama dari bidang aset itu adalah masalah pengamanan melalui sertifikasi aset. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pengamanan dengan baik, ya, maka penata usahanya akan menjadi baik. Artinya apa yang kita catat itu akuntabel, diakui. Karena bukti kepemilikannya ada, barangnya ada, maka pencatatannya menjadi akuntabel. Nah, BPK itu adalah memeriksa terkait dengan penata usahaan. Kalau penata usahanya akuntabel, otomatis penilaiannya akan sangat baik. Demikian pula dengan MCP KPK. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Setelah kita melakukan pengamanan dari tanah-tanah tersebut, ya, otomatis penata usahanya menjadi baik. Kemudian kita bergerak ke arah barang-barang yang lain. Ya. Nah, memang penuh tantangan di aset tuh, Mbak Citra. Jadi menarik sebetulnya. Banyak orang mengatakan begini, ngapain sih kerja di aset gitu ya? Di aset itu cuma nyatet terus udah bubar gitu. Sesungguhnya nggak begitu. Ada hal-hal yang menarik yang membuat kita semangat gitu ya. Dari sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan, itu bisa kita kerjakan dan diakui gitu loh. Dulunya kita disclaimer, kita bisa WTP. Dulunya kita dianggap korupsi,
sekarang kita terbaik gitu. Betul. Nah, Akhirnya inilah dibuktikan ya. Kerja keras semua. kerja teman-teman. keras semua, ya baik dari Betul. pimpinan maupun jajaran di bawahnya. Kan tadi disampaikan oleh Bapak Rahmat Ya. ya, tanah ini menjadi yang cukup banyak ya Pak ya untuk asetnya Betul. sendiri. 8 kabupaten dan juga kota tadi. Ada saja pasti kayak hambatannya, seperti mungkin ada pengakuan mungkin dari pihak-pihak tertentu gitu Pak. Ini tanah saya atau gimana gitu ya Pak ya. Ya, banyak. Ada nggak sih Pak kayak akhirnya BPKAD bekerja sama dengan mana gitu untuk memperbaiki atau Betul. mungkin untuk menangani hal-hal seperti itu Pak? Betul. Ya. Bekerja itu paling penting itu kita melakukan harmonisasi. Ya, harmonisasi dengan lembaga-lembaga lain. Nah, terhadap yang tadi ditanyakan oleh Mbak Citra, ya, kita mempunyai harmonisasi dengan teman-teman di Kejati. Jadi kita bekerja sama dengan Datun, ya, Kejati, menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait, contohnya misalkan tanah dikuasai pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, itu memang butuh waktu. Yang penting kita melangkah seperti itu. Nah, kalau kita sudah aman, ya, tanah kita sudah clear, baru kita bicara sebetulnya aset itu, ya, harus bisa menghasilkan. Itu next ke depan kita berpikir ke sana. Ya. Nah, kita mulai nih setelah kita diakui, kita opininya udah oke, kita mulai berbicara bahwa aset itu harus bisa menghasilkan atau bisa dimanfaatkan. Nah, kita punya sedikit roadmap gitu ya, punya rencana-rencana. Jadi yang paling terpenting itu tujuan kita adalah bagaimana aset itu kita dapat memaksimalkan ketersediaan. Itu artinya yang dibutuhkan oleh kita itu sudah terpenuhi. Ya. Jangan sampai OPD itu merasa kekurangan dengan kebutuhannya. Contohnya, misalkan dia punya UPT tapi nggak punya kantor, harus ngontrak dan lain sebagainya. Berarti kita belum bisa memaksimalkan ketersediaan. Sedangkan di satu sisi, misalkan ada OPD yang punya kantor dianggurkan, gitu. Nah, itulah tugasnya BPKAD untuk mengatur supaya yang menganggur itu bisa digunakan oleh OPD yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting itu kita mengurangi pemeliharaan. Nah, kita mulai berpikir, contoh ke depan sedang kita pikirkan bagaimana jumlah kendaraan dinas ini kita kurangi. Kenapa nih Pak? Kok dikurangi Pak? Ya. Satu, yang pertama itu adalah biaya pemeliharaan akan semakin tinggi. Betul. Ya. Dengan berpanjangnya waktu, ya usia kendaraan bertambah, pemeliharaan pun semakin tinggi. Semakin tinggi. Seperti itu. Sehingga kita akan memperbanyak nanti kendaraan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita hitung benar di rencana kebutuhan barangnya, ya kendaraan ini, yang kalau memang biaya pemeliharaannya sudah sangat tinggi, itu harus kita lakukan penghapusan. Nah, biasanya kita lakukan penghapusan dengan lelang dan lain sebagainya. Dan untuk kita mulai lelang berpikir, ini bisa juga untuk siapa saja ya Pak ya untuk ya, lelang ini ya. betul. Dan kita mulai berpikir begini, bagaimana kalau kendaraan dinas ini kita nggak usah beli, tapi bisa kita sewa. Oke. Jadi kita sewa dengan Renecare gitu ya, yang masuk dalam LKPP, dalam LKPP. Kemudian kalau kita nyewa itu berarti kita cuma bayar setahun, tapi biaya pemeliharaan jadi semua. Iya betul. Nah, itu lebih efektif. Efektif. Nah, kita juga mulai berpikir untuk mobil-mobil pejabat ya, kita arahkan untuk hibrid atau kedepannya nanti dengan solar cell misalkan ya. Nah, jadi tidak ada kebutuhan ketergantungan terhadap pembelian biaya BBM. Nah, itu mulai kita susun ya rencana standar-standar itu untuk ke depan. Oke. Nah, terkait ini juga nih, banyak masyarakat bertanya, kok Banten itu asetnya nggak seperti Jawa Barat? Ya, Jawa Barat tuh bisa punya hotel tuh, ya, atau DKI lah. DKI punya Ancol ya, punya kebun raya Ragunan dan lain sebagainya. Kenapa di Banten belum? Nah, kadang masyarakat juga harus melihat bahwa Provinsi Banten ini baru 20 tahun. Ya, dari tahun 2000 sampai sekarang 2002 baru 22 tahun berdiri. Beda dengan Jawa Barat. Jawa Barat kalau ngadain acara ulang tahun tuh sampai 400, usia 400 tahun. DKI 500 tahun. Ya. Jadi aset-aset dia tuh udah banyak. Sudah banyak. Ya. Sehingga dia
aset-aset yang tidak digunakan tuh bisa diperoleh untuk mendapatkan pendapatan. Nah, untuk Banten itu yang paling terpenting itu adalah kita memenuhi kebutuhan dari OPD kita dulu. Jadi jangan sampai ada dinas ya yang masih ngontrak misalkan. Masih banyak ya sekarang ya Pak ya? Beberapa masih ada. Nah, itu kita coba dengan cara melakukan pengalihan penggunaan. Ya, jadi yang gedung-gedung kosong kita putar-putar supaya bisa keisi dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga begini Mbak Citra, ada juga walaupun kita baru 23 tahun, ada juga aset-aset kita yang sifatnya idle. Idle itu artinya tidak digunakan. Ya, tidak digunakan oleh dinasnya. Itu biasanya kita lakukan 2 kriteria. Kita tawarkan kepada dinas lain apakah mau menggunakan. Kalau tidak digunakan, baru kita manfaatkan. Nah, kalau mungkin Mbak Citra pernah dengar ceritanya Bu Sri Mulyani ya. Ya, Bu Sri Mulyani itu selalu bilang kalau masyarakat Indonesia itu orangnya yang kerja keras, asetnya nggak menghasilkan. Kalau di luar negeri orangnya santai-santai, asetnya menghasilkan. Nah, kita berupaya seperti itu. Ya. Tapi nggak semudah apa kata Bu Sri itu. Ya, contoh gini. Ada aset yang tadi saya katakan idle, ya, mau kita manfaatkan nih. Kalau dia sifatnya bangunannya masih jelek, nggak akan ada investasi yang masuk. Ya, betul. Nah, beda dengan di kementerian. Kalau di kementerian itu ada lembaga namanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, itu diberi kewenangan, ya, untuk merubah barang yang tidak terpakai itu menjadi terpakai. Jadi barang idle dari kementerian itu diambil, kemudian disulap, dibangun. Setelah bangunannya menjadi baik, baru kerjasamakan. Nah, di kita belum nih, karena begitu bangunannya jelek, orang nggak ada yang mau nyewa gitu. Mungkin harus direhab dulu ya. Betul, harus direhab, dan biaya rehabnya nggak ada gitu. Nah, sehingga kita lagi berpikir untuk menghadapi ke depan seperti itu, kita harus punya UPT pemanfaatan aset. Ini sedang kita pikirkan. Nah, kenapa kita harus punya itu ya? Supaya dia bisa fokus terhadap pemanfaatan aset. Kita kaya loh. Yang paling bisa dimanfaatkan tuh banyak sekali. Sekarang bisa lihat bagaimana pemerintahan Banten itu membangun ya. Membangun beberapa ekon-ekon ya. Contoh misalkan di Banten Lama. Betul. Ya. Bagaimana pariwisata kita bangun, tetapi income belum kita dapat nih. Gitu. Karena nggak ada yang ngelola nih. Ya, belum ada pengelolanya. Kalau ada pengelolanya kan bisa dipikirkan bagaimana pendapatannya bisa diperoleh. Atau satu lagi, contoh yang paling di hadapan depan mata kita itu adalah Banten International Stadium. Bagaimana kita punya sebuah stadion, ya, yang stadion itu harus bisa menghasilkan pemanfaatan bagi kita. Nah, setelah saya hitung-hitung, stadion itu pemeliharaannya tinggi sekali. Kalau nggak kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, maka biaya APBD kita bisa terserap hanya untuk pemeliharaan sebuah stadion. Nah, ini sedang kita pikirkan bagaimana kita mencari investor supaya stadion itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa bangun venue-venue yang lain. Penambahan-penambahan yang pastinya menarik ya untuk semua masyarakat dan juga luar. Nah, di Banten International Stadium itu sudah kita buat master plan, ya, di mana di sana nanti ada coupling untuk hotelnya, coupling untuk mallnya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di stadionnya. Nah, itu menarik tuh ke depannya. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Oke, baik. Karena kalau berbicara tentang aset ya tadi satu-satu dijabarin, waktunya nggak cukup ya Pak. Dan yang paling penting dari income yang didapatkan oleh pemerintah juga masyarakat bisa membantu dengan taat membayar pajak seperti itu ya. Pak, ini kan tadi sudah bahas tentang tanah, kemudian juga dari pembangunan dan yang lainnya. Ini juga di Provinsi Banten memiliki situ danau dan juga waduk yang cukup banyak ya Pak ya. Ada sekitar 137. Betul ya Pak ya? Yang tercatat di kita. Yang tercatat. Betul. Sudah teridentifikasi semua Pak untuk situ danau ini Pak? Yang tercatat pasti teridentifikasi. Ya, semuanya udah kita injek gitu. Tetapi kita nggak memang harus kita klasifikasikan gitu ya terkait dengan situ-situ ini.
Baru kemarin saya rapat dengan Kementerian ATR BPN, ya. Sekarang itu mereka akan fokus kepada sertifikasi situ. Ini mau kita dorong ke depan ke sana. Jadi untuk situ, ya, tentu situ itu yang dijualkan adalah view-nya, ya, untuk wisata. Ya. Kita tuh punya situ yang besar itu adalah situ Cipondoh dan situ Gede. Cipondoh ya, situ Gede. Ya, itu ada di Kota Tangerang. Kemudian beberapa situ juga sudah kita sertifikat, sekitar 10 situan lah sudah masuk sertifikat. Nah, terkait dengan situ ini, ya, memang menarik. Nah, menariknya apa? Kalau kita bicara Banten wilayah timur, ya, kayak Tangerang Raya seperti itu, kita bandingkan dengan yang di Banten Barat, ya, Pandeglang, itu terlihat sekali permasalahan berbeda. Kalau orang kita yang masih di Pandeglang, di Lebak, itu ya, nggak mau punya rumah dekat-dekat situ, jorok, kotor, katanya. Ya. Tapi kalau yang di Tangerang Raya, saking nggak ada laginya tanah, situ itu diuruk, buat dijadikan perumahan. Dijadikan perumahan dia. Saking padatnya. Nah, itulah konfliknya tinggi sekali. Kalau pemerintah bilang, apa iya sih ada mafia tanah? Mafia tanah tuh ada. Ada pasti ya, Pak. Ada. Dan kita selalu berhadapan dengan mereka. Ya, bagaimana tidak ya, sebuah situ yang demikian luas, hektaran, kan nggak bisa kita jaga. Ya. Ada orang buka di pinggir jalan, nguruk dikit, kemudian kebijakan pemerintah entah bagaimana dia bisa melakukan sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita hadapi ke depan nih. Nah, ini satu-satu kita coba tangani. Dari segala proses untuk sertifikasi tadi ya Pak ya, untuk situ danau khususnya ini, setelah memang sudah didapatkan sertifikasinya, nanti fungsinya dialihkan untuk apa nih Pak? Mungkin masyarakat Banten juga. Begini nih, menarik terkait dengan situ ya. Jadi tugas kami kalau BPKAD itu sebagai pembantu pengelola BMD. Ya. Kalau situ itu pengguna barangnya ada di Dinas PUPR. Ya. Tapi apapun yang dilakukan oleh dinas, kami selalu diikut sertakan. Berarti mengkoordinir seperti itu Pak? Kita bukan mengkoordinir, artinya BPKAD itu terkait dengan aset harus hadir. Dimanapun yang dilakukan oleh setiap dinas. Nah, terkait dengan situ, langkah yang harus pertama kita lakukan itu adalah situ itu tujuan utamanya bukan untuk wisata. Situ itu tujuan utamanya adalah reservoir air sesuai dengan fungsinya. Jadi dia menampung air supaya pada saat kemarau tidak kekurangan air, ketika ketika musim hujan tidak banjir. Itu fungsinya situ sebetulnya. Nah, setelah kita mengembalikan fungsi situ tersebut, maka kita harus melakukan identifikasi. Jadi kami dengan teman-teman PU itu melakukan identifikasi, artinya berapa sih luasan situ. Jadi kita patok gitu ya, luasan situnya berapa, kemudian kita konflik dengan masyarakat di mana, ya karena ada pengakuan masyarakat dan lain sebagainya, itu kita identifikasi. Nah, kalau sudah kita identifikasi, baru kita lakukan pengukuran dengan BPN. Berapa sih luas situnya, gitu ya. Setelah diukur, baru keluarlah sertifikat nih. Nah, begitu kita clear, ya, kita punya sertifikat, investasi itu baru masuk. Karena kalau kita nggak punya sertifikat, ya, investor itu nggak akan pernah masuk. Dan nantinya akan ada masalah. Betul, aja, ya. karena dia nggak mau ya. gitu. Tapi begitu kita punya sertifikat, itu udah kayak gula sama semut tuh, datang investor. Nah, karena tujuannya adalah reservoir, maka yang dinamakan pemanfaatan untuk wisata itu adalah bagian dari pemanfaatan penggunaan dari situ. Jadi nanti di situ itu dibuat master plan, Mbak. Jadi di master plan-nya itu akan ada zona, ya, zona untuk reservoir, artinya untuk air, ya. Kemudian zona yang bisa dimanfaatkan dan zona untuk rehabilitasinya. Nah, yang bisa kita gunakan itu adalah di zona pemanfaatannya. Itu yang kita jual. Nah, sudah terbagi master plan-nya di zona pemanfaatannya, itu yang kita lakukan. Nah, pengelolaannya bisa macam-macam, bisa kerjasama pemanfaatkan, bisa sewa, bisa bangun serah guna serah bangun, dan lain sebagainya.
Ini yang baru-baru ini tersertifikasi itu tadi situ Cipondoh ya Pak ya? Cipondoh udah lama. Cipondoh sudah lama. Nah, situ gede. Situ gede. Itu juga udah lama. Dan beberapa situ-situ di wilayah barat juga sudah kita sertifikasi. Oke, baik. Pak, dari semua aset-aset ya, pasti sudah ada target khusus ya, Pak. Target percepatan harus rampung, misalnya sertifikasi di tahun ini, atau mungkin di tahun mendatang. Kira-kira sudah sampai mana sih Pak untuk target percepatan? Dan ada tahun berapa Kak untuk targetnya sendiri? Kalau kita bicara target kita 100% harus disertifikat sebetulnya. Nah, tapi kita melihat juga kemampuan dari SDM di kita. Kemudian kemampuan dari teman-teman di kantor pertanahan dalam melayani kita. Nah, dari kurang lebih 1086 bidang, ya kita baru kurang lebih 60% ya. 60%. Ya, kita masih ada 400-an yang belum disertifikat. Nah, tahun ini kita kejar 200 titik bidang maksimal, minimal ya. Kemudian tahun depan 200. Kita janji dengan KPK yang monitoring KPK 2 tahun ini selesai. 2 tahun selesai? Iya, insya Allah. Insya Allah, semoga lancar ya Pak. Karena banyak banget PR-nya nampaknya. Betul. Oke, baik Pak, ini untuk menunjang pendapatan daerah, mungkin strategi ke depannya nih Pak untuk aset-aset. Nah, strategi yang terdepan untuk aset itu adalah kita melakukan optimalisasi aset. Ya. Tadi, yang pertama kita melakukan penata usahaan yang baik. Ya. Artinya kita harus mencatat catatan aset-aset dengan baik, akuntabel. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengamanan. Jadi aset-aset yang kita punya itu harus diamankan. Nah, yang ketiga kita mengoptimalkan penggunaan. Artinya pemerintah daerah itu bukannya perusahaan. Kalau perusahaan itu tugasnya mencari profit. Ya. Kalau pemerintah daerah tugas utamanya adalah bagaimana fungsi pemerintahan itu berjalan, bagaimana setiap dinas-dinas ini terpenuhi sarana prasarananya untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Nah, di luar dari itu baru kita melakukan pemanfaatan. Nah, itu strategi kita nih, seperti itu. Nah, sehingga kita punya 3 pola. 3 pola. Yang pertama, kita mengidentifikasi aset yang tadi idle, ya, yang rusak, aset yang tidak digunakan oleh dinas-dinas. Ya. Ini akan kita optimalkan. Ya. Ini biasanya kita tawarkan untuk kita lakukan sewa. Ya, sewa misalkan bisa saja tanah yang idle nggak digunakan oleh teman-teman, ini kita sewakan. Ya, banyak sekali sewa itu bisa untuk kios, untuk bengkel dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang idle tetapi bisa dikembangkan. Ya, kita lagi berpikir begini. Kita banyak rumah dinas zaman Jawa Barat ya, yang di rumah dinas petugas pengairan misalkan. Itu ada beberapa, ada 30-an rumah-rumah di sana ya. Mbak Citra mungkin pernah dengar bagaimana ada hotel-hotel yang murah tuh ya, kayak Red Doors, OVO, OY. Nah, kita akan ke arah sana. Nah, artinya di tanah-tanah kita itu ya, yang idle tidak digunakan akan kita kembangkan. Jadi misalkan kita bangun, kita sulap itu menjadi sebuah hotel misalkan. Itu bisa. Yang murah. Betul. Nah, sehingga kemudian kita kerjasamakan dengan mitra seperti Red Door, OVO, Rukita. Nah, ini itu bisa kita lakukan. Sudah mulai berjalan belum sih Pak? Akan kita lakukan ke depannya. Ya? Ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah yang memang kita berupaya untuk bisa menghasilkan. Kita bangun untuk menghasilkan. Jadi dia bukan idle tapi kita punya rencana. Ya, contohnya apa? Banten International Stadium. Itu kita bangun agar itu kita bisa, selain masyarakat memanfaatkan, kita juga mendapatkan pendapatan. Kemudian kita mulai berpikir di Banten Lama, ya. Kemudian kita bangun destinasi di negeri di atas awan, kemudian jembatan, ya. Jembatan tapi dari Bogey. Segala banyak ini sudah mulai ada income masuk ya Pak ya? Sedikit demi sedikit mungkin. Sudah lah ya. Sudah ada. Nah, ini memang kerja di perjuangan ya.
menariknya seperti itu. Oke. Tapi saya yakin ke depan aset itu mulai diperhitungkan. Ya, kalau dulu orang beranggapan aset itu bagian dari permasalahan, sekarang aset itu yang dicari-cari. Karena sekarang dari segala bentuk aset atau informasi-informasi sudah transparan ya. Betul. Masyarakat sudah bisa mencari tahu Betul. kira-kira untuk aset yang diperuntukkan, untuk dana-dana ini kemana saja larinya ya. Betul. Mungkin dari BPKAD juga dari Instagram selalu aktif ya Pak ya, Aktif, di media betul. sosialnya. Betul. Pak, terakhir Pak, untuk masyarakat Betul. mungkin yang sekali ini menyimak kita ya Pak ya, yang ingin disampaikan terkait dengan aset nih Pak. Ya. Yang tadi sudah saya katakan ya pada masyarakat bahwa aset ini perlu pengamanan dan juga perlu pengawasan. Ya, pengawasan nggak bisa melalui kita serta-merta melalui BPKAD. Nah, kita juga perlu feedback pengawasan dari masyarakat. Contoh masyarakat bisa memberikan kita laporan terkait dengan penggunaan aset oleh pegawai yang tidak sesuai ketentuan misalkan ya. Contoh sederhana misalkan. Kendaraan plat merah tapi digunakan pergi sama ibunya ke pasar atau lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Diganti plat hitam. Betul. Nah ini ada satu yang kita lakukan ya ditiru dengan kabupaten kota. Semua kendaraan dinas kita itu semuanya ada label ya. Oke. Ya. Kalau dulu yang namanya kendaraan dinas itu dibawa pulang ke rumah, dibawa anaknya, dibawa ibunya. Dengan ada labelnya, anaknya nggak pernah mau bawa sama ibunya, malu katanya. Tawan. Nah itu syukurnya pakai label. Itu salah satu strategi juga ya, Pak? Salah satu strategi kita. Oke, baik. Ini Bapak Rahmat Pujian Miko, terima kasih banyak Terima sudah kasih, berbincang. Mbak Citra. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita Siap. ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Siap. Karena kalau bahas satu-satu kayaknya nggak cukup waktu. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan juga pemirsa Pro Podcast, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan bincang kita. Semoga bisa diambil ilmunya, karena ini ada ilmu baru juga, pengetahuan juga ya pastinya. Dan nampaknya saya juga harus pamit dulu. Citra Lestari pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.